Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Yogi Yogaswara MT selaku dosen pengampu mata kuliah rekayasa dan simulasi sistem logistik. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Irham Taufik dengan rekan saya Pipit Mutiara Tri Sentian akan menjelaskan mengenai fase kedua di redesign logistical system, ya, di mana kami akan membahas redesign logistical system di judul jurnal analisis logistik pada studi kasus PT Remenia Satori Tepas Kota Manado. Karya Rio A. Asengkang, Sici Nangoy, dan Jaki Sumarau. Di mana salah satu fungsi utama yang akan dirancang ulang yaitu tentang distribusi. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam proses redesign logistical system ada 3 fase. Ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas di fase kedua. Nah, dalam fase kedua itu ada 2 tahapan. Yang pertama adalah assumption and data collection, dan yang kedua adalah analisis. Insyaallah pada tahapan pertama yaitu assumption and data collection akan dibahas oleh saya sendiri, dan sisanya tahapan analisis akan dibahas oleh rekan saya Saudari Pipit Mutiara. Baik, langsung saja pada tahapan pertama di fase kedua yaitu assumption and data collection. Di poin pertama kita definisikan dulu atau analisis dan berikan pendekatan tentang teknik yang akan teknik-teknik analisis itu sendiri, di mana di sini teknik yang digunakan yaitu adalah metode analisis deskriptif dan metode pengambilan sampel menggunakan snowball sampling, di mana untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus, perusahaan dideskripsikan mengenai bagaimana memperoleh bahan baku, memperoleh persediaan agar selalu disiapkan di gudang untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan bagaimana penyebaran logistik di perusahaan PT Remenia Satori Tepas. Nah, di poin selanjutnya adalah define and review assumption. Kita akan mendefinisikan dan mereview asumsi pada jurnal di sini. Nah, adapun asumsi-asumsinya di sini ada 3 asumsi. Yang pertama, tidak adanya persediaan cadangan membuat distributor mendapat kendala karena barang yang diminta konsumen telah habis. Asumsi kedua adalah permintaan konsumen harus selalu dipenuhi agar hubungan kerjasama dapat terus berjalan. Dan asumsi yang selanjutnya adalah stok cadangan sangat dibutuhkan dalam memenuhi keinginan konsumen saat stok yang telah disediakan telah habis dan terjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Pada poin selanjutnya adalah identity data source, di mana kita mengidentifikasi sumber data. Ya, di sini data yang akan diambilkan berdasarkan yang pertama data pernyataan supir kurir dan manajemen PT Remedia Satori Tepas. Kedua, data histori keadaan PT Remenia Satori Tepas dalam beberapa bulan atau tahun terakhir. Dan yang ketiga adalah data laporan bulanan, baik laporan bulanan petugas gudang dan pengiriman ke distributor. Untuk poin selanjutnya adalah yaitu collect data atau mengumpulkan data. Ada 2 tahapan. Yang pertama adalah proses memperoleh bahan baku. Informasi yang didapatkan dari narasumber yaitu Bapak Leonardo selaku asisten pimpinan PT
Remenia Satori Tepas, Kota Manado, mengenai cara memperoleh bahan baku. Data yang dikumpulkan selanjutnya adalah kontrol persediaan di PT Remenia Satori Tepas Manado, di mana kita mengumpulkan informasi yang didapat dalam penelitian ini melalui narasumber, yaitu Bapak Leonardo selaku asisten pimpinan PT Remenia Satori Tepas, tentang kontrol persediaan yang dilakukan setiap minggu di gudang. Nah, mungkin itu di tahapan yang pertama, yaitu di assumption and data collection. Adapun tahapan selanjutnya yaitu analisis akan diutarakan atau akan disampaikan oleh rekan saya, saudari Pipit Mutiara. Padanya kami persilakan. Silakan, Pit. Baik, terima kasih Irham atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait analisis rantai pasok pada PT Remenia Satori Tepas Manado. Adapun sebelum masuk pada tahap analisis, saya akan mendefinisikan pertanyaan yang terkait, yaitu 1. Bagaimana proses perusahaan memperoleh bahan baku? Yang kedua, bagaimana kontrol persediaan di PT Remenia Satori Tepas Manado? Yang ketiga, bagaimana sistem distribusi logistik perusahaan di PT Remenia Satori Tepas Manado? 3 pertanyaan tersebut saling berhubungan terkait bagaimana alur rantai pasok pada PT Remenia Satori Tepas Manado. Terdapat 3 jenis analisis yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yakni 1. Complete and validate baseline analysis, yang kedua complete alternative analysis, dan yang ketiga complete sensitivity analysis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang complete and validate baseline analysis. Complete and validate baseline analysis. Rantai pasokan oli top 1 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan dari hulu ke hilir, yaitu dari distributor resmi di Jakarta, distributor resmi di Manado, pedagang besar, pengecer, sampai kepada konsumen. Setelah oli top 1 tiba di Manado, dibawa ke tempat penyimpanan. Setelah itu dijual kepada pedagang besar, kemudian dijual ke pedagang kecil dan dijual lagi ke pemilik bengkel atau pengecer. Namun kebutuhan bahan yang terus-menerus diperlukan membuat stok yang diorder dalam setiap bulannya terus menipis. Inilah yang membuat barang baku atau oli top 1 ini sangat dibutuhkan. Berikutnya yaitu complete alternative analysis. Tidak adanya persediaan cadangan membuat distributor resmi ini mendapat kendala karena barang yang diminta konsumen telah habis. Seperti yang kita ketahui, permintaan konsumen harus selalu dipenuhi agar hubungan kerjasama dapat terus berjalan. Stok cadangan sangat dibutuhkan dalam memenuhi keinginan konsumen saat stok yang telah disediakan telah habis dan terjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Dengan adanya persediaan stok cadangan, membuat semua permintaan konsumen terpenuhi saat terjadinya masalah keterlambatan pengiriman. Dengan begitu, nilai tambah yang akan diperoleh lebih meningkat dari sebelumnya. Berikutnya, complete sensitivity analysis. Untuk memenuhi kepuasan konsumen agar tidak terjadi kekosongan stok cadangan dan persediaan dapat terpenuhi tepat waktu, serta tidak adanya keterlambatan pengiriman dari distributor resmi, maka dipandang perlu dilakukan redesign aliran logistik oleh PT Remenia Satori Tepas Kota Manado dengan memangkas aliran rantai pasok dan melakukan pengiriman barang dengan mode transportasi yang tepat. Referensinya, jurnal berkala ilmiah efisiensi, judul jurnal analisis logistik, karya Rio A. Kasengkang 1, Shinje Nangoi 2, Jeki Sumarau.
Demikian penjelasan dari saya. Kepada Irham, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih dari Pipit Mutiara yang telah menjelaskan dan melanjutkan penjelasan dari fase kedua yang tadi saya jelaskan di tahapan pertama tentang assumption and data collection. Ada beberapa tahapan di sana, ada define analysis approach and obtain technique. Kedua ada define and review assumption, ada identify data source dan collect data. Kemudian di tahapan kedua ada analisis, di mana ada 4 tahapan juga kurang lebih. Ada define analysis question, conflict and validate baseline analysis. Ketiga adalah conflict alternative analysis, dan yang keempat conflict sensitivity analysis. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya dan kurang persiapannya, kurang bahannya, dan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, Pipit sendiri, umumnya bagi teman-teman semuanya. Kekurangannya mohon masukan dan koreksinya, dan mudah-mudahan dari saya pribadi dan teman saya Pipit bisa memperbaikinya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.